Paula, Hai, sibuknya apa sekarang nih profesinya? aku sebenarnya sekarang lagi terjun di dunia properti ya, gitu. Ada beberapa properti di daerah Jakarta maupun di daerah Bogor. Jadi lagi mau jual-jualin properti. Properti apa sih kalau? Townhouse, villa, gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari properti yang kelas menengah ke atas, bisa hubungin aku ya. Udah berapa lama ikut ke sini? Udah lama sih, udah lama. Cuman bener-bener fokusnya baru-baru sekarang. Kira-kira berapa tahun? Setahun lah ya. Karena sebelumnya aku di bidang desain interior gitu kan. Nah, aku pikir desain interior itu kan berhubungan dengan properti. Jadi kenapa nggak sekalian sih semuanya gitu loh. Dari kita bangun sampai desain interiornya juga aku yang mengerjakan semuanya, jadi paket komplit. Udah berapa yang diperoleh sama kalian properti? Udah banyak kok, tinggal beberapa unit aja. Ini bisnisnya sendiri ya? Sendiri, karena saya nggak suka ya, maksudnya gabung sama orang gitu kan, nempel sana nempel sini gitu. Karena buat aku tuh independen itu lebih enak gitu, mengerjakannya lebih enak gitu loh. Kita punya rule sendiri, kita punya strategi sendiri. Ngapain sih harus kita sama orang gitu, ngikut-ngikut sama orang yang nggak jelas. Menurut aku, sorry ya, kalau aku lebih suka itu aku sendiri. Emang kalau bisnis itu kan biasanya partner lebih enak Pak, jadi gampang. Ini kenapa sendiri? Kalau partnernya sesuai satu frekuensi sama kita enak, tapi kalau partnernya nggak satu frekuensi sama kita, bikin mood kita nggak enak ya kan. Jadi better aku sih lebih suka sendiri ya. Emang ada aku juga bisnis sama beberapa temen aku, tapi temen yang menurut aku berkualitas, temen yang menurut aku emang punya punya kelebihan di bidang itu gitu. Emang dulu Kaulan ini emang basicnya properti doang? Enggak sih, semua. Aku juga ada yayasan sekolah juga. Yayasan sekolah itu yang dikelola oleh keluarga aku. Terus aku ada usaha-usaha juga yang lain. Ya, ini kan almarhum memposisikan amanat ke Kaulan ya. Iya. Nah, sekarang kan Kaulan bisnis sendiri. Ada nggak sih titipan dari almarhum Kaulan nanti kamu? Oh iya, beliau tetap mengajarkan aku untuk bisa jujur. Terus juga kalau bisa bisnis kita itu nggak hanya menguntungkan kita, tapi juga bisa menguntungkan orang di sekitar kita, masyarakat kita. Terutama aku pengen banget gitu bantu usaha UMKM di manapun ya, terutama sih di daerah Bogor ya gitu. Kayak pengen lebih bermanfaat aja gitu. Aku nggak bisa seperti almarhum kakek aku nggak bisa seperti almarhum papa aku, tapi seenggaknya kebaikan-kebaikan beliau yang membentuk karakter aku seperti ini gitu. Kalau bukan karena didikannya mereka, aku nggak mungkin seperti ini gitu. Dan ada pesan juga, papiku selalu pesan, carilah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi kita cari kebahagiaan di dunia dan juga kita harus punya bekal nanti di akhirat. Makanya kan aku sering juga mengadakan charity. Alhamdulillah donatur aku juga ada dari Dubai, dari Qatar, dari Australia gitu. Alhamdulillah, maksudnya kegiatan aku yang kecil ternyata membawa pengaruh yang besar gitu. Nah, Kaulan ini kan sekarang udah banyak membantu masyarakat juga ya. Nah, Kaulan kan sekarang basicnya udah juga pernah kan untuk sosialisasi ya. Yes. Itu kan Ada beberapa anak yatim yang saya sekolahkan juga. Bahkan di Bogor itu dulu kakek aku tuh punya sekolahan yang emang buat anak-anak yang berprestasi itu digratiskan gitu. berarti kan jiwanya Kaulan ini emang benar-benar sebenarnya membantu orang yang nggak mampu ya. Yang aku lakukan saat ini tuh masih small thing ya, tapi contoh kecil kayak Jumat Berkah gitu kan. Awalnya aku posting di sosial media, ternyata teman-teman aku mengikuti. Dan ternyata netizen aku yang berbaik hati juga mengikuti hal-hal yang kecil yang aku lakukan. Jadi
aku bahagia sekali kegiatan positif yang aku lakukan itu berpengaruh besar terhadap followers aku, fans aku, netizen aku gitu, untuk merubah hal kecil tapi kalau kita sering kan berguna ya gitu. Nah ini kan rencana yang Mbak ini kan udah banyak banget ya yang saya lihat sendiri kan. Di Instagram Mbak, itu model masih apa enggak sih? Masih. Aku masih jadi brand ambassador juga, brand ambassador salah satu travel di luar negeri. Masih perwakilan Indonesia juga, jadi duta pariwisata juga, membawa nama baik Indonesia. Terus masih endorse juga, cuman kalau endorse emang aku sangat pilih-pilih ya. Aku nggak mau kayak produk yang jelek terus aku bilang bagus, aku nggak mau. Jadi aku bener-bener pengen real tasty gitu, nggak mau. Kan banyak yang aku nggak ngomong ya, ada beberapa influencer yang akhirnya produk jelek tapi dibikin bagus, kan kasihan gitu. Nah ini kan sekarang Mbak berbisnis sendiri nih. Nah kalau disupport sama teman-teman atau yang lain, contoh ya. Nah, selain properti, bisnisnya apa lagi Mbak di target di 2004 ini? Pengen bikin movie, pengen jadi produser. Kebetulan sebenarnya udah ada beberapa temen aku di luar negeri yang mau jadi investor untuk movie, cuman aku belum ketemu cerita yang bagus gitu kan. Nanti kalau misalnya aku udah ketemu cerita yang bagus dan nggak ada halangan, insya Allah lah ya di tahun depan. Nah, targetnya mau jadi produser ini, apakah Mbak udah siap nih buat program-program film-film di movie? Iya, udah sedikit siap, karena mulai sekarang tuh kayak udah mulai searching apa aja sih yang harus dilakukan, terus biar filmnya branding, cara marketingnya seperti apa. Beberapa pemain juga udah aku mulai siapin gitu loh. Udah pelan-pelan ya. Nah sekarang kan kita mau lihat Mbak posisinya masih sendiri, tidak didampingi dengan siapapun ya kan. Kadang-kadang kan banyak banget nih netizen, bang bisa apa ya, mau membangun perusahaan sendiri, apa dari properti, produser film, nah itu gimana? Kalau kitanya positif minded ya, jangan dengerin kalau orang ngomong negatif, ya udahlah ya, itu kan haknya netizen. Tapi yang penting buat aku adalah tunjukin hal-hal yang positif gitu. Kalau misalnya kitanya positif, apa sih yang nggak mungkin diraih, itu pasti bisa. Kalau kita punya semangat, punya link yang bagus, punya teman-teman yang berkualitas, punya teman-teman yang alhamdulillah aku punya teman yang high socialite ya, terus yang punya bisnis bagus di Indonesia maupun di luar negeri juga gitu. Jadi itu menunjang karir aku sebenarnya, dan aku percaya keberuntungan, dan aku yakin aku bisa dapat keberuntungan itu. Oh iya, sedikit ya, katanya Mbak Wan ini dengar-dengar mau masuk jadi caleg Partai Golkar. Oh iya, jadi kemarin itu saya pernah ditawarin untuk dapil Bogor gitu kan, karena saya kan berasal dari Bogor. Cuman ada beberapa hal yang menurut saya belum siap untuk di karir politik ya, masih perlu belajar lagi tentang politik. Karena menurut saya nggak asal-asalan ya, mungkin orang ya udahlah ngasal, tapi buat saya nggak bisa. Saya harus belajar dulu ilmu politik, saya harus membekali dulu ilmu politik itu seperti apa gitu, karena kita kalau kaum milenial muda kan sebenarnya dibutuhkan di kancah politik ya gitu. Untuk karya-karya kita sebagai anak muda itu sangat dibutuhkan di perpolitikan Indonesia gitu. Nah, Maulan kan ini kan udah jago politik, kenapa nggak mau politik aja nih? Belum jago, masih tahap pembelajaran gitu. Nah, terakhir nih Maulan, apa nih harapan Maulan mungkin ketika di tahun 2024? Pokoknya di bidang bisnis makin berkarir, karena kan kemarin kita tahu berapa tahun kemarin itu COVID ya, jadi banyak banget usaha yang drop ya kan. Jadi mudah-mudahan tahun depan semua usaha bisa lebih baik. Buat teman-teman juga semua,
mudah-mudahan bisnis kita, perekonomian di Indonesia makin baik. Karena kan sekarang teknologi makin canggih ya, gitu. Jadi kita kalau milenial muda, kenapa sih nggak memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuan ekonomi di Indonesia?